Ini ada berita ya. Berita dalam bulan Agustus nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, 5 hari yang lalu itu ada seseorang TikToker Indonesia yang membuat video yang menurut saya beliau ini sangat begitu blunder ya, blunder dalam perkataannya. Kenapa gue bilang gitu? Beliau ini seakan-akan memperlihatkan bahwa beliau ini sangat-sangat tidak tahu tentang permasalahan ini. Di situ beliau ini membahas tentang pati atau pendatang haram yang ada di Malaysia ini gitu. Di statementnya itu mengatakan bahwa seolah-olah Malaysia lah yang mengundang pati itu gitu. Seolah-olah beliau ini di statementnya itu berkata gini, jangan salahkan orang Indonesia aja, orang negaraku aja gitu, tapi salahkan negara Anda juga. Negara Anda lah yang seharusnya dipersalahkan. Pokoknya gitulah gitu. Kalian bisa tonton videonya, nanti gua kasih linknya di deskripsi. Menurut saya orang ini kurang paham tentang permasalahan pati ini. Pati itu datang dari mana? Kenapa harus ada pati? Kenapa ada pati di Malaysia ini? Orang ini mungkin tidak tahu atau sengaja memang tidak cari tahu gitu. Padahal kalau orang ini mau cari tahu tentang masalah pati ini gimana, mungkin beliau tidak akan berbicara seperti itu. Karena kenyataannya pati itu bukan seperti itu jalannya. Kalau gue sebutin satu persatu mungkin nggak akan habis di sini gitu guys. Sesuai pengalaman saya, sesuai yang saya tahu gitu. Tapi gue nggak akan sebutin satu persatu. Mari kita reaction video yang satu ini dulu. Baru kita nanti kasih paham dia orang. Ini dia videonya guys. Ini ada dia, berita guys. ya. Iya. Berita dalam bulan Agustus nih ya. 29 pendatang asing yang berasal dari Indonesia yang memasuki negara Malaysia nih untuk bekerja ditahan ya. Ini kepada Kokori ya, Kokori ya, Ain harapan masa depan suram ya. Kau tengok ya berapa macam mana degelnya rakyat Indonesia ya. Ya. Dah ditutup pun ya, dah dilarang pun ya, masuk ke negara Malaysia tetap juga datang secara ilegal ya untuk memasuki negara Malaysia ini. Sebab apa mereka datang ke Malaysia? Disebabkan ya lapangan pekerjaan di Indonesia itu susah ya. Ya. Seandainya lapangan pekerjaan di Indonesia itu tidak dipersulit ya, mereka tidak akan datang ke negara orang walaupun dengan cara ilegal ya. Jadi kepada engkau Mr. RI ya, Kokori ya, harapan masa depan suram ya. Ya. Lihat dulu keadaan di negara kita ya, baru kau komentari tentang negara orang. Berita ini pada 12 Agustus yang lalu. Di 1 bulan Agustus ini ada beberapa sebenarnya penangkapan yang dilakukan yang muncul ke media. Sebenarnya banyak sekali penangkapan-penangkapan seperti itu, cuman hanya yang muncul di media, yang viral di media itu hanya beberapa media, beberapa berita lah gitu. Ini ada satu lagi yang dimana ini kalau nggak salah di Sarawak atau di Sabah ini guys. Ini di pohon-pohon sawit gitu. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Sebenarnya tentara kita itu apa ya, kompak gitu ya,
satu dengan yang lainnya gitu. Ini tentara Malaysia dengan tentara Indonesia bersatu gitu. Ini bagus. Ini tengah kebun sawit, guys. Ya, ini hanya beberapa video, ada 2 video. Karena kalau dibuat video lainnya itu banyak sebenarnya, guys. Banyak sebenarnya video lainnya. Cuman kalau kita buat sekarang semua nggak cukup waktunya, guys. Mungkin hampir 1 hari mungkin ya. Banyak sebenarnya. Ini kejadian ini bukan hanya 1 kali, bukan hanya pertama kali, tapi sudah berjuta-juta kali mungkin. Berjuta-juta kali mungkin kejadian-kejadian seperti ini. Dan hampir setiap hari itu ada penangkapan seperti ini oleh pihak Malaysia gitu. Orang itu, TikToker itu, menurut gua pribadi, orang ini nggak tahu sebenarnya cerita sebenarnya. Pati itu sebenarnya nggak sama sebenarnya, tahapannya itu nggak sama. Ada yang pati itu memang sengaja datang pati ke sini naik boot atau naik tongkang ya. Buat kalian yang tahu tongkang atau boot itu nggak tahu gua, karena gua nggak pernah lewat sana. Nanti di komen ya. Yang saya tahu kalau gua lihat di berita itu boot ya, boot atau tongkang itu nggak tahu gua. Itu benar-benar lalu sana lewat jalur tikus dengan, kalau di Malaysia Timur tuh pakai yang seperti itu yang tadi itu, yang ditangkap sama tentara tuh, sama tentara tuh. Ya seperti itulah kira-kira, guys. Yang kedua, TKI ini datang melalui jalan yang legal. Mereka ini menjadi pelancong atau menjadi wisatawan atau turis ke Malaysia ini. Namun mereka menyalahgunakan paspornya untuk bekerja di sini sehingga overstay. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu lari dari majikannya. Jadi mereka datang ke sini memang secara resmi, secara legal. Habis itu lari dari majikannya. Nah, itu kebanyakan pembantu rumah, dari ya banyak lah, perkebunan juga ada, dari sektor perkilangan juga ada gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi pati itu nggak sama, guys, nggak sama, tahapannya pati itu nggak sama. Yang sebenarnya yang disebut pendatang haram itu yang sebenarnya yang naik boot itu gitu. Kalau yang kedua yang tadi itu sebenarnya overstay. Nah, yang lari majikan ini bisa disebut juga pati, karena ini kenapa bisa disebut pati? Karena yang ketiga ini orang ini lari dari majikan, lalu majikan akan memotong permitnya. Jadi artinya dia nggak akan punya permit lagi gitu, dipotong gitu. Ketika dia lari, bosnya itu biasanya pergi imigrasi untuk memotong permitnya itu dan buat report polis, biasanya seperti itulah kira-kira, guys. Kalau gua nggak salah ya, seperti yang gua dengar dari cerita teman-teman gitu yang pernah lari dari majikannya, ya seperti itulah kira-kira gitu. Oke, gua bahas tentang orang kenapa bisa masuk ke sini, guys. Ya, buat yang buat konten nih, mudah-mudahan nonton videoku ya. Yang menjadi agen itu sebenarnya orang-orang kita juga. Baik itu yang di Indonesia, baik itu yang di Malaysia. Orang-orang kita juga. Orang Indonesia juga. Jadi yang menangani semuanya orang-orang Indonesia juga. Ini yang perlu kalian ketahui. Mungkin nggak banyak dari kalian nggak tahu. Kalau kalian pengen tahu yang sebenarnya dan banyak tahu tentang masalah pati, kalau di tempat-tempat kalian tuh ada orang pati itu nggak punya dokumen, kalian bisa tanya tuh prosesnya masuk sini tuh gimana gitu. Suruh jujur dia, pasti dia akan ceritakan dan kalian harus tahu. Bukan orang Malaysia, tapi orang kita sendiri sebenarnya yang membuat kerja seperti ini. Jadi jangan
kalau nggak tahu cerita sebenarnya itu nggak usah menyalahkan ini itu, membuat statement sana sini. Yang disinggung itu masalah sewa rumah gitu kan. Kenapa dikasih sewa rumah gitu kan. Gini, biasanya kalau kita nyewa rumah itu sama tuan rumahnya itu hanya ditanyain paspor. Seperti yang gue bilang tadi, yang pati yang nomor 2 ini, mereka ini datang secara legal sebenarnya melalui visa pelancong, tetapi overstay di sini, dan mereka akan punya paspor. Untuk nyewa rumah di sini itu nggak ditanyain permit, karena kita mau nyewa itu bukan nyewa ke immigration. Biar kalian tahu ya, yang berhak cek permit itu ya immigration ataupun polis kalau ada jenayah gitu kan. Kalau orang awam itu nggak berhak sebenarnya, orang umum lah gitu nggak berhak, nggak ada hak untuk ngecek ini ada permit atau tidak, nggak ada hak. Kalau dari yang saya tahu ya nggak ada hak gitu guys. Yang diminta yang penting ada paspor, ada nomor paspor, ya udah, ada dokumen, ya udah bisa nyewa rumah. Masuk hotel pun bisa, nggak ditanyain tuh permit, nggak ada orang nanya permit, nggak ada tuh. Yang penting ada paspor, seperti itu. Kan disinggung juga itu sama yang buat konten TikTok itu. Apalagi yang disinggung itu ya. Oh, masalah immigration tuh, masalah immigration. Katanya imigrationnya disuap, dirasuah gitu. Yang disebut Pati yang saya sebut tadi yang nomor 1 itu, dia itu nggak melalui immigration, dia lalu jalan tikus. Jadi apa kolerasinya menyuap immigration dengan jalur tikus? Jauh bos, gitu ya. Jadi lain kali kalau nggak tahu jangan sok tahu, gitu ya. Kalau yang kedua ini, mereka ini masuk secara legal, ngapain mau nyogok immigration? Immigration tuh nggak usah disogok, nggak usah disuap, nggak usah dirasuah. Orang masuknya secara legal, surat-suratnya semuanya lengkap. Di sini sudah ada uang tunjuk ada. Jadi proses itu sudah dilakukan dan mereka lepas semuanya ya. Mereka dicop lah, dikasih 1 bulan, ada yang dikasih 1 bulan, ada yang dikasih 15 hari di sini. Cuman orang-orang kita lah yang menyalahgunakan itu semua, gitu guys, gitu. Jadi bukan, aduh, ini nggak tahu nih jalannya gimana. Nah, yang ketiga tadi, gimana mau nyogok immigration coba? Orang mereka datang secara legal ke sini, secara resmi, punya permit di sini, kulim visa dari bosnya. Tapi setelah di sini bekerja beberapa bulan, mereka itu lari dari tokenya, lari dari pekerjaannya, sehingga mereka menjadi Pati di sini. Gitu, biar paham ya, biar paham. Biar enggak, aduh, gimana gue ngomongnya, kasih paham tuh orang tuh. Jauh kolerasinya kalau dikatakan imigrasinya disuap lah, imigrasinya di inilah di itulah. Tahu nggak Pati di Malaysia nih, gue ngomong orang Indonesia aja, gue nggak ngomong orang-orang luar yang lain ya, orang kita aja yang saya tahu gitu. Gue nggak akan ngomong kalau gue yang nggak tahu gitu. Persoalannya itu bukan di negara orang, tapi di negara kita sendiri. Itu yang perlu kita benahi, yang perlu kita perbaiki. Pemerintah kita yang harus perlu diperbaiki itu dalam pemerintahan kita sendiri. Tanyain itu sama pemerintah kita, kenapa bisa terjadi seperti ini? Jangan hanya diam dong. Jangan asik menyalahkan negara orang, apalagi nggak tahu cerita sebenarnya. Akhirnya apa? Blunder, omong kosong yang dibicarakan itu, pembodohan. Janganlah buat seperti itu. Cari tahu dulu, cari fakta yang sebenarnya dulu, baru berbicara di sosial media. Kira-kira seperti itu loh guys. Sebenarnya banyak yang pengen gue ceritain guys, banyak sebenarnya guys. Tapi gue gak akan ceritain sekalian semuanya saat ini, terlalu panjang guys. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.